Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rusmini, NIM 14012000099, kelas 8 Akom, konsentrasi TPL atau Teknologi Perangkat Lunak, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, Bapak Sigit Auliana Skom Mkom. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam penggunaan komputer. Sejarah etika komputer. Etika atau ethics berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti karakter, di mana etika kemudian didefinisikan sebagai suatu kepercayaan, standar atau pemikiran yang dimiliki oleh suatu individu, kelompok atau masyarakat menurut Nagajaran tahun 1990. Artinya, semua individu bertanggung jawab kepada masyarakat atas perilaku mereka. Etika dapat sangat berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Definisi etika komputer. Etika komputer atau computer ethics adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu etika, yang berasal dari bahasa Yunani, ethos, adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat. Dan komputer berasal dari bahasa Inggris, to computer merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Pentingnya etika komputer. Menurut James Hamor mengidentifikasikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, yaitu yang pertama, kelenturan secara logis. Moore mengartikan kelenturan secara logis atau logical malleability sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ingin didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu yang drastis. Yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga atas minat masyarakat terhadap etika komputer adalah masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Etika. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998 mengartikan pengertian etika dalam 3 hal. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk tentang suatu hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Etika dalam penggunaan komputer. Etika dalam penggunaan komputer adalah ilmu tentang bagaimana berperilaku terhadap penggunaan komputer seiring dengan perkembangan komputer dan penggunaannya. Etika komputer mulai muncul pada tahun 1940-an dan terus dipelajari hingga sekarang. Saat ini, etika komputer sudah mulai dimasukkan dalam mata pelajaran wajib hampir semua perguruan tinggi yang memiliki jurusan komputer. Isu-isu penting dalam etika komputer. Yang pertama, kejahatan komputer. Yang kedua, cyber etik atau etika internet. Yang ketiga, e-commerce. Yang keempat, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Dan yang kelima, tanggung jawab profesi. Hak sosial dan komputer. Yang pertama, hak atas akses komputer. Yang kedua, hak atas keahlian komputer. Yang ketiga, hak atas pengambilan keputusan komputer. Berikut ini hak setiap orang atas informasi menurut Richard O. Mason. Yang pertama, hak atas privasi, yaitu sebuah informasi yang sifatnya pribadi baik secara individu maupun dalam suatu organisasi mendapatkan perlindungan atas hukum tentang kerahasiaannya. Yang kedua, hak atas akurasi. Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh sistem non-komputer. Potensi ini selalu ada meskipun tidak selalu tercapai.
Yang ketiga, aplikasi etis komunikasi virtual banyak menggunakan beberapa pedoman etika dalam penggunaannya. Aturan yang mengatur etika komputer. 7 aturan yang mengatur etika komputer di tingkat internasional. Yang pertama, tentang yurisdiksi, hukum dan aspek-aspek terkait. Yang kedua, tentang landasan penggunaan internet. Yang ketiga, tentang aspek hak milik intelektual. Yang keempat, tentang aspek kerahasiaan yang dijamin. Yang kelima, tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet. Yang keenam, tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet. Dan yang terakhir, tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet. Perkembangan cyberlaw. Perkembangan cyberlaw di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang telah menggunakan internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum di dunia maya di Amerika Serikat pun sangat maju. Landasan fundamental di dalam aspek yuridis yang mengatur lalu lintas internet sebagai hukum khusus, di mana terdapat komponen utama yang mengcover persoalan yang ada di dalam dunia maya tersebut. Kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut, maka kita tarik kesimpulannya, sejarah dan definisi etika komputer dan bagaimana itu berkaitan dengan penggunaan komputer, hingga definisi formalnya yang melibatkan analisis dampak sosial dan perumusan kebijakan etis. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip dan aturan dalam penggunaan komputer secara etis, serta isu-isu yang muncul seiring perkembangan teknologi. Hak-hak sosial dan individu dalam konteks penggunaan komputer, termasuk hak asas akses, keahlian, dan pengambilan keputusan terkait komputer. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.